Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke berapa? 18. Ya, 18. Daripada kita Takrirat Sadidah ini. Pertemuan yang lalu kita udah mulai masuk babu an-najasat. Sekarang kita akan masuk masail-masail selanjutnya di dalam masail min babin najasat. Ini masail ini maknanya masalah-masalah yang terpisah-pisah. Jadi tidak ada di dalam satu kitab yang khas ya. Ini mungkin di kitab-kitab ini satu, dalam kitab itu satu. Akan tetapi kelihatannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf ini menilai bahwasanya masail-masail ini seyogianya diletakkan di dalam satu bab. Karena nanti dalam satu di Raudhah satu ada, di Tuhfah satu ada, di ini satu ada. Tapi beliau melihat ini penting. Jadi beliau letakkan di dalam satu bab di dalam kitab Takrirat Sadidah. Dan majority kalau Anda tengok dalam kita Muqaddimah Rumiyah, ya saya rasa 60-70% masa yang ada di sini ada semua. Ada semua. Masail fi babin najasat. Masalah-masalah di dalam babun najasat. Ini kelas 18. MP3-nya pelik sedikit. Mana PowerPoint? Siap ya. Hari ini pelik sikit saya. Bersih-bersih, penat sangat. Oke. Kelas 18. Masail min babin najasat. Masail di dalam babun najasat. Al-khamru wan nabid. Kilahuma muskirun wa najisun. Yakni khamr ataupun nabid, kedua-duanya itu adalah najis. Kenapa? Karena setiap perkara yang memabukkan itu najis. Dan khamr wan nabid itu di Indonesia itu ada sedang gaduh sekarang. Wine tapi halal. Dia cakap wine nabid. Saya tertakut. Jadi dia buat wine tapi dengan nama-nama Islami untuk halal. Nah, nabid itu apa? So, tengok ini penting ya karena nanti Anda akan tengok ada khilaf kalau Anda belajar fikih muqaron. Masalah ini nanti akan dibuat semacam khilaf karena menurut Imam Abu Hanifah nabid itu halal, minimal kolil. Minimal kolil. Cuma sebenarnya apa sih nabid itu apa? So tengok annal khamra matukhidha min asiril inab. Bahwasanya yang namanya khamr itu adalah arak yang dibuat daripada perasan anggur. Nabid yang dibuat daripada perasan ghairu anggur. Nah, Imam Abu Hanifah kelihatannya mengatakan bahwasanya kalau khamr haramnya itu muttafaq alaihi, tidak boleh karena ada hadisnya masalah khamr, tidak bisa innamal khamru wal maisiru wal ansabu, ada ayatnya juga ada hadisnya. Khilafnya itu bukan di dalam khamr. Terus ada al khamru qaliluhu yang sedikit itu haram, juga yang banyak itu yang memabukkan itu atau khamr itu sedikitnya haram, banyaknya apalagi ya. Beberapa hadis pasal khamr itu banyak gitu yang mengharamkan khamr dan di dalam ayatnya itu jelas. Akan tetapi nabid ini beza. Yang namanya nabid ini. Karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan sedikit daripada nabid itu halal. Sedikit daripada nabid itu halal. Nah, kelihatannya dalilnya Imam Abu Hanifah ini tidak kuat. Karena itu Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan, dua ulama setelahnya itu taroja daripada pendapat ini, terus mengatakan bahwasanya dikatakan Imam Abu Hanifah ini, itu tak muktamad. Dan
nanti ini akan berpengaruh kalau ada orang minum nabis, minum wine, minum vodka, minum apa itu namanya, tequila. Dengan tequila kan bukan dari arak kan, bukan daripada anggur kan, dari tak tahu dari macam besar dia punya buah itu. Saya pernah tengok proses pembuatan tequila di YouTube itu, macam dia besar sangat, dia punya buah itu besar sangat, tak tahu buah-buah apa itu. Orang sedikit minum tequila, menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah itu tak haram. Kalau sampai memabukkan, baru dia itu apa namanya, haram. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang itu minum arak, dia akan dicambuk 40 kali. Oke, ketika minum nabi, macam mana? Apakah yuk tabar khilafnya Imam Abu Hanifah? Tidak. Karena lidu'fi dalil, karena doifnya apa namanya dalilnya. Dan yang paling lagi, dulu ketika saya di Jordan itu, saya ambil madah usul fikih atau madah kias. Saya subjek kias di master ketika di Jordan itu. Saya lupa nama pensyarah itu, tapi beliau Hanafi madhab, dah tua dah. Dikatakan nabit yang diinginkan oleh Imam Abu Hanifah bukan nabit yang dia maksud di sini, bukan arak yang dibuat daripada perasan selain anggur, bukan itu. Akan tetapi mantubida minat tamri ilal ma. Kif mantubida ilal. Kata-kata nabadha yan budu itu maknanya melempar. Roma yarmi sama dengan nabadha yan budu, yakni tiflun manbud ay tiflun marmi, anak yang terbuang. Mantubida ay maknanya kalau Anda dulu itu ya, dan sekarang pun masih ada. Jadi Anda kalau punya ada air kan diletak di dalam tang daripada tembikar, bukan apa namanya itu, guci apa macam klaypot itu, tembikar diletak itu ada diisi air biar air itu dingin. Lah biar air itu manis diberi korma, jadi dia macam infused water. Lah itu yang dikatakan Nabi menurut pensyarah saya. Saya tak rasa itu benar kok. Kenapa? Karena kalau memang maksudnya adalah itu, saya tak rasa ada khilaf di situ ya nih. Mustahil ulama Imam Syafi'i mengatakan infus water itu apa namanya? Haram, mustahil ada. Kita hari-hari makan infus water daripada apa itu namanya? Daripada lemon, daripada epal, daripada macam-macam. Tapi apa namanya? Biasa-biasa gitu. Tak ada apa-apa, tak ada yang mengharamkan pun. Jadi kalau yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah adalah infus water daripada kurma, dan itu halal, saya tak rasa dalam ada makna untuk khilaf itu. Tak, memang Imam Abu Hanifah bermaksud arak-arak memang, tapi daripada selain anggur. Adapun anggur selain itu, karena ada nusus daripada kitab wa sunnah yang mengharamkannya. Jadi aksamul khamr min nahiyatil itlaf, yakni macam-macam arak daripada aspek boleh dirosak atau tidak. Mana itlaf itu dituang atau dirosak. Jadi kalau ini Habib Ali punya khamr, dituang macam itu. Dituang atau tempatnya itu dipecahkan agar khamr itu terbuang percuma. Apakah boleh semacam itu? Ada beberapa macam daripada khamr. Di sini ada dikatakan dua macam. Namanya khamr muhtaromah dan khamr ghairu muhtaromah. Yakni khamr yang terhormat dan khamr yang tidak terhormat. Bila dikatakan khamr ini terhormat itu maknanya kalau Anda rosak, kalau Anda tuang, kalau Anda buang khamr itu, Anda kena menggantinya. Bila dikatakan khamr itu terhormat, dibilang wahiyallati asorohal muslim biqasdir khamriyah. Khamr ghairu muhtaromah. Pertama, khamr ghairu muhtaromah. Dengan makna kalau Anda rosak, Anda tuang, Anda tidak wajib untuk menggantinya. Bila itu, kalau yang khamr itu kan berproses, mulai daripada Anda peras anggur dulu. Kalau Anda membuat perasan anggur, memang anggur itu Anda buat untuk khamr, untuk Anda minum. Pada saat itu, perasan anggur itu tidak terhormat. Maknanya kalau ada orang menumpahkannya, ada orang baling, ada orang lempar, tak wajib ganti. Karena memang itu tidak ada harganya di depan syariat. Mahal ini, berjuta-juta tahu. Iya, berjuta-juta sebagai harga. Tapi syariat tak anggap itu apa namanya?
tak anggap itu berharga. Karena Anda buat khamr itu untuk maksiat. Kenapa? Karena Muslim nak buat perasan anggur untuk khamr. Loh, Anda Muslim kok buat khamr? Ini kan haram kan? Fayajibu itlafuha wala yadmanu mutlifuha. Maka wajib dirosak dan orang yang merosaknya tidak wajib untuk menggantinya. Khamr muhtaromah, khamr yang terhormat adalah khamr yang diperas orang kafir mutlakon. Orang kafir mutlakon, terutama kafir yang dhimmi. Apa mutlakon ini? Maknanya maksudnya untuk minum khamr atau maksudnya bukan untuk minum khamr. Itu dianggap khamr yang muhtaromah. Terutama kalau kafir itu adalah dhimmi. Contohnya ada seorang dhimmi namanya Afdol. Afdol ini dhimmi. Dia buat khamr. Sudah ada 5 botol. Saya pecahkan semuanya. Saya wajib mengganti berapa harga botol itu. Lu ini kan khamr, ini kan haram. Lu iya haram untuk anta. Tapi bagi Afdol, bagi dhimmi kan tidak. Dia kan Nasrani kan. Kan Nasrani boleh minum khamr. Maknanya Anda merusak sesuatu yang diyakini halal oleh Afdol An-Nasrani itu. Atau mungkin orang Nasrani ini buat khamr, tak untuk minum khamr, tapi untuk khol, untuk cuka. Karena untuk sampai ke proses ke hasil cuka, dia mesti melewati proses khamr dulu. Dia mesti melewati proses khamr dulu. Atau yang diperas oleh Muslim, atau yang dibuat oleh Muslim, khamr itu dibuat oleh Muslim, dengan memeras anggur, dengan memeras kurma atau epal, tapi dengan maksud untuk menjadi cuka. Dan sekarang kan banyak kan cuka epal, ada kan cuka epal, cuka apa lagi? Cuka anggur, saya pernah tengok tuh cuka anggur, cuka epal. Tapi sekarang itu cara pembuatannya bukan melewati khamr lagi, sudah tidak, itu sudah bahan-bahan chemical loh, sudah bahan-bahan chemical. Tapi zaman dahulu untuk buat cuka mesti melewati apa? Mesti melewati khamr dulu. Jadi orang Muslim punya khamr, tapi dia tidak dimaksudkan untuk meminum khamr. Dia nak buat cuka. Maka yang merosaknya kena ganti harga cuka tersebut. Awil Muslim biqasdil khaliyah au bila qasdin. Au bila qasdin ada gharib ada. Anta perah anggur. Dah jadi khamr. Engkau buat ini buat apa? Tak tahu saja saya tengok ada anggur saya perah aja. Engkau nak buat khamr? Tak. Nak buat khol? Tak. Engkau nak busukkan ini? Tak. Kenapa? Saya kerja. Saya tak ada kerja, saya patah hati, saya tengok. Apa itu namanya? Saya tengok anggur, saya perah-perah aja. Saya perah-perah, saya peras-peras. Jadilah jus anggur. Saya nak minum, tak minum. Saya biarkan saja. Ternyata menjadi khamr. Ini khamr apa? Khamr muhtaram. Apa hukumnya khamr muhtaram itu? Fayahrumu itlafuha. Haram untuk dibaling, haram untuk dirosak. Dan kalau ada orang yang membalingnya, menuangnya, maka kena ganti. Yadmanu, khamr muhtaramah. Wala yadmanu mutlifuha. Di sini dikatakan wala yadmanu mutlifuha. Tahu saya yadman. Pas nandur. Ayo. Jadi, al-farqu bainal muskir, al-ma'i wal jamid. Perbedaan antara hal-hal yang yang memabukkan. Ada memabukkan yang dia itu ma'i, cecair, ada yang jamid. Jamid itu lawannya cecair, padat. Benda memabukkan yang padat. Sebenarnya apa makna ma'i ini? Makna ma'i ini adalah yang aslinya cecair. Yang aslinya cecair. Jadi kalau ada, sekarang kan orang kalau nak minum khamr, itu kan nak minum wine, nak minum vodka, itu kan berbentuk air kan, itu kan berbentuk air. Mungkin nanti kalau orang nak mabuk, mungkin cukup minum pil, cukup minum kapsul. Itu pun juga dianggap muskir. Dengan makna bukan hanya haram, karena kita tidak cakap pasal haram di sini. Kita cakap di sini pasal Kita cakap di sini pasal najis atau tidak. Apakah pil, kapsul yang diambil daripada cecair wine, cecair vodka itu najis? Setahu saya itu najis karena makna daripada cecair itu yang aslinya cecair. Yang aslinya benda cair. Bukan benda cair bil fi'il, tapi bil kuwah. So, tengok bagaimana Habib Ahmad Faisal Al-Kahf menjelaskannya. Dibilang, kalau dia itu ma'i,
Khamr yang muskir itu maknanya yang memabukkan. Memabukkan yang cair haram untuk diminum, haram untuk dimasukkan badan. Wa huwa najisun. Dan itu najis. Dan kalau Anda bawa dalam keadaan sholat Anda tak sah. Kenapa? Karena itu najis. Al-jamid haram untuk diminum, haram untuk dimakan. Nah, dia kan jamid kan. Mungkin nanti ada khamr dengan bentuk cake. Ada kan? Ada cake. Bukan es krim. Alkoholik cake. Saya pernah tengok itu. Jadi ada cake diinjek dengan apa namanya? Diinjek dengan khamr. Saya pernah tengok itu. Ada juga. Coklat alkohol. Ada itu. Ada. Jadi memang cake hanya untuk orang yang menagih alkohol. Untuk penagih. Untuk pecandu. Macam dada. Jadi ada penagih alkohol. Cake-nya pun cake yang ada apa namanya alkoholnya. Itu haram. Tidak boleh. Nah, problemnya wahwa tohirun. Wah, menurut saya ini bukan tohir. Jadi ketika saya baca pun, kenapa dia tohir? So, tengok. Selama dia tohir, kalau Anda bawa, sholat Anda sah. Contohnya apa? Afyun wal hasis. Anda tahu afyun? Afyun itu opium. Saya pernah baca, iya candu, tapi dia candu yang khas. Namanya opium. Sekarang ini ditanam di Afghanistan. Dulu Inggris nak kalahkan China. Sebelum kalahkan China, dia berdagang dulu apa? Opium. Dia masukkan ke China itu opium yang banyak. Akhirnya tentara-tentara China itu banyak opium dan banyak apa namanya? Jadi penagih. Lepas itu baru dia apa namanya? Serang. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Yang saya dengar di opium ini sekarang yang banyak tanam itu Afghanistan. Opium ini. Afyun itu opium. Hasis itu ganja. Oke. Opium dan hasis. Dia itu memabukkan atau mukhodir. Mukhodir itu membuat Anda fly. Yang saya tahu, dadah-dadah ini, dia tidak termasuk daripada kategori memabukkan. Dia masuk kategori mukhodirot. Nah, mukhodirot ini, dia jenis yang berbeda daripada muskirot. Karena itu, mukhodirot ini suci. Karena dia itu tumbuhan. Ganja itu kan daun kan? Selama dia itu daun, ya dia itu suci macam daun-daun biasa. Adakah pohon yang najis? Kan tidak ada kan? Semuanya suci. Sama, opium itu juga tumbuhan. Karena itu dia suci. Bukan karena dia itu memabukkan yang padat, bukan. Karena dia itu apa namanya? Tumbuhan. Dan ini bukan daripada jenis muskirot, tapi ini adalah dari jenis mukhot. Jadi dadah-dadah yang ada sekarang ini itu suci. Maknanya Habib Ali memperbolehkan menggunakan dadah. Lu siapa? Saya cakap dadah itu haram. Dosa besar. Pasalnya kalau Anda ada dadah di sini, ini ada ganja, letak sini. Allahu Akbar. Sah apa tak sholat ada? Sah, tidak ada masalah. Karena ini hanya haram. Perkara yang haram belum tentu najis. Berbeda dengan khamr. Khamr itu selama dia itu khamr dan cair, dia itu najis dan haram. Kalau seumpamanya ini khamr sedikit nih, khamr Anda letak di plastik, ikat tepi, Anda letak di poket, Anda sholat Anda sah apa tidak? Tidak sah karena itu najis. Begitu pula kalau jangan khamr macam ini tolong dirubah menjadi kapsul atau dirubah menjadi pil. Tapi pilnya diambil daripada khamr yang sudah diekstrak. Jadi pil-pil khamr itu pil-pil vodka. Asalnya sama dengan vodka, tapi mungkin baunya di mulut tak macam vodka. Pil itu Anda letak poket, Anda sholat. Sah apa tak sholat Anda? Tak sah, karena itu makana asluhu ma'i'an. Bukan dia itu ma'i' bil fi'il. Yang saya paham semacam itu. Karena itu saya pun ketika saya tengok, jamid kenapa? Yakni opium dan dadah dimasukkan dalam kategori muskir, bukan. Opium dan dadah masuk kategori mukhodir, tidak masuk daripada kategori apa? Muskir. Wallahu a'lam. Yang keempat, daripada perkara-perkara yang najis apa? Maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Bangkai adalah hewan
yang hilang hidupnya tanpa disembelih secara syariat. Apa itu disembelih secara syariat? Caranya adalah dengan menghilangkan hulkum wal marik. Hulkum itu jalan masuk makanan, marik jalan pernafasan. Nah, kalau Anda menyembelih kena dua-duanya itu di apa namanya? Dipotong. Loh, Habib, lepas dipotong masih lari-lari. Ada orang sebelah itu. Sudah, tinggal dikit itu lehernya itu masih apa namanya lari-lari. Itu halal apa tak halal, tidak ada masalah. Tidak mesti langsung mati. Tapi yang penting ketika Anda menyembelih, hulkum dan mariknya ini terpotong. Lah sekarang ada orang caranya menyembelih tidak dengan memotong hulkum dan marik. Apakah itu halal? Tidak, tapi kambing Habib. Contohnya kambingnya oke masih diikat, terus tiba-tiba dia ambil batu, dia pukul kepalanya dengan batu, mati kan? Mati lah. Ketika dia itu mati semacam itu, apakah halal untuk dimakan? Tidak, karena ini sudah masuk dalam kategori apa bang? Bangkai. Ai dzubihat ala ghairi thariqatil islamiyah asyariyah. Loh Habib, kalau yang di itu yang apa tuh namanya sampai kepalanya putus tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan yang penting terpotong hulkum dan mariknya. Terputus atau tidak terputus, lehernya tidak ada masalah itu. Insya Allah masalah ini nanti akan dibahas bukan di kitab ini, di kitab-kitab selanjutnya. Kalau kita membaca kitab selanjutnya masih dalam apa? Dalam bab Soidul wa Dabai, di dalam Yaqutun Nafis akan ada nanti. Dalam Yaqutun Nafis akan ada. Tengok nomor 1 baca. At-tariqah asyariyah fi dzabh hiya allati tawaffarat fihi syurutud dzabih wal madbuh wal ala. Dibilang cara syariat di dalam cara yang syar'i di dalam menyembelih adalah yang terpenuhi di dalamnya syarat dzabih penyembelih dan yang disembelih dan alatnya. Semuanya kena terpenuhi. Tidak semua hewan bisa disembelih ya. Oh, saya nak menyembelih singa, tidak bisa. Karena singa tidak bisa disembelih, dan itu tidak halal. Oh, saya nak menyembelih kambing, dengan apa? Dengan pipe, tak boleh. Nanti ada syarat-syaratnya ya. Wa tafsilu fi kitab Syaid wa Dzabaih, dan dikecualikan daripada ghairul madbuh mautul janin bi zakati ummihi. Jadi kalau Anda menyembelih kambing, kambingnya itu hamil. Anda sembelih emaknya, kan janinnya ikut mati kan? Janinnya halal. Kenapa? Karena cara menyembelih janin ya ada sembelih emaknya, bukan janinnya disembelih. Karena janin itu tak hidup lagi. Ayo. Wasaid bidoktoh. Tahu doktoh Anda ya? Jadi kalau ada orang itu menyuruh anjing untuk berburu. Siapa nama anjingnya? John. Dia apa? Lari. Wah. Menerkam, kemudian dia tindih, apa tahu tindih? Dia tindih sampai mati. Itu namanya doktoh. Itu kan tidak disembelih kan? Nanti setelah dia mati, baru anjingnya itu gigit dan bawa ke tuannya. Dikatakan itu apa namanya syar'i, tidak ada masalah. Itu dikecualikan. Nanti itu kan adanya bab khas namanya babu Syaid wa Dzabaih. Ada yang dengan doktoh, dengan menindih, dengan cakar, dengan macam-macam. Saya dulu pernah macam anjing apa namanya gigit diberikan ke tuannya. Oh, mirip Habib, kurang ajar saya. Awil jarihah walam tudrok hayatuhu, atau jarihah. Jarihah itu adalah hewan yang mempunyai cakar tuh, macam elang. Mirip juga tak lah. Dia terbang kan mencakar kan? Mencakar kelinci kah atau apa, terluka kan mati kan? Kan tidak dengan disembelih. Halal, tidak ada masalah. Wanad bisa, wanad itu hewan yang lari liar macam itu. Kan di panah kan? Mati dengan panah, halal. Kenapa? Karena dia itu nad. Li'anna dzalika zakatun syar'iyyatun laha fahiya tahiratun biduni dzabah. Karena ya itu adalah cara menyembelihnya. Maka dia itu suci walaupun tanpa sembelih. Yang nomor 5, hukmu jami'il hayawan hala hayatiha. Masail dalam babun najasat yang nomor 5 adalah hukum semua hewan ketika dia itu hidup. Semua hewan ketika dia itu hidup suci, kecuali apa? Anjing, babi,
dan salah satu keturunannya. Loh, kalau mati macam mana anjing dan babi? Loh, hidup saja dia najis, apalagi matinya. Tapi kita tahlilkan najis. La haula wala siapa tahlilkan anjing dan babi. Ilal kalba wal khinzir wa far'a ahadihima. Hukmu jami'il hayawanat hala hayatiha tahiratun ilal kalba wal khinzir wa far'a ahadihima. Yang nomor 6, hukmu jami'il hayawanat ba'da mautiha bi ghairi dzakatin syar'iyyah. yakni hukum semua hewan setelah dia itu mati, tapi matinya tanpa disembelih secara syar'i. Semuanya najis kecuali 3. Apa itu? Bangkai manusia. Bangkai manusia itu tidak najis. Dan bangkai jarot, apa itu jarot? Belalang dan samak. Ikan. Ikan dulu ada orang-orang barat itu. Nah, jual ikan di negara-negara Arab. Biar dibilang halal, ditulis dzubiha bidzakatin syar'iyyah. Saya tertarik. Engkau tak tipu gitu kayak ini. Ikan tidak perlu disembelih, Al hayawanat al makulah idza matat bidzakatin syar'iyyah. Ini pembahasannya sudah jelas-jelas dikatakan ya Habib. Hukum hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kenapa nomor 2? Hayawanat yang makulah, yang bisa dimakan kalau dia itu mati dengan sembelihan yang syar'i. Loh, bukankah ini ini di dalam apa namanya itu? Di dalam apa cakapnya itu? Di dalam konteks yang meninggal tanpa zakat syar'i. Seharusnya Anda cakap hukum hayawanat makulah yang mati tanpa zakat syar'iyyah. Apa hukumnya? Tak, ini hukmu hayawanil makulah matat bi ghairi zakatin syar'iyyah. Ya, ini masalah semuanya kita kalam bi ghairi zakatin syar'iyyah. Kalau bi zakatin syar'iyyah macam kambing Anda sembelih. Suci apa tidak? Suci. Lembu Anda sembelih, suci kan? Suci. Hayawanat ghairul makulah. Hewan yang tidak bisa dimakan. Keledai, apalagi beruang, apalagi buaya, ular, Anda sembelih. Ini ada anaconda, kita jumpa anaconda, kita apa namanya? Sembelih. Halal apa tidak ini? Suci apa tidak? Oh, tapi dah saya sembelih itu. Walaupun Anda sembelih. Oh, ini ada kita jual sup anaconda. Insyaallah disembelih oleh seorang ustadz. Ini ustadz mana boleh sembelih anaconda nih? Saya pernah tengok di Indonesia itu ada orang jual sate ular dan sate apa itu namanya? Dan sup ular. Pernah saya tengok itu. Tengok di YouTube sate ular kan keluar nanti. Benar-benar ular masih hidup, dia bunuh kemudian dia kuliti. Wih, dahsyat nih saya juga. Al hayawanat ghairul makulah idza matat kulluhana kisah walau utubihat. Bilang hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Kalau dia itu mati, semuanya najis walaupun disembelih dengan penyembelihan Islam. Hukum sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu, bukan kulit ya, bulunya itu, bukan kulitnya. Hukum bulu semua hewan, dibilang bulu-bulu hewan yang bisa dimakan, kambing, sapi. Setelah ba'dal infisal, yakni bulunya itu terpisah, suci. Bulu kambing, bulu sapi, semuanya suci. Bulu hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Kucing, hati-hati kucing itu. Kucing. Terus apa lagi? Kucing, hamster. Pas ini yuta akad ya. Yuta akad yang nomor 1 ini kenapa saya ingat ini najis. Yang nomor 1 yakni yuta akad. Yakni hukum hayawanat al-makulah ba'dal infisal. Karena dulu pernah saya dulu pernah ada bahas kalau ada orang itu naik kuda, hati-hati dengan bulunya karena bulunya itu najis. Seingat saya semacam itu. Tapi yuta akad ada masalah ta'akut. Coba tengok kita hari ini punya masalah yang mesti dita'akut, yakni masalah khomer muhtaromah.
Apakah orang yang membaling khomer muhtaromah milik orang lain kena mengganti atau tidak? Kena mengganti atau tidak? Karena selama dia itu haram untuk dibaling tanpa sebab, secara otomatis yang membalingnya, yang merosaknya, dia kena bayar saman. Seharusnya semacam itu. Tapi kenapa kok di sini dikatakan la yadmanu mutlifuha? Yang orang yang merosaknya tidak mesti membayarnya. Ini yuta'akkad. Karena ada wajah, memang ada wajah. Dia tidak wajib untuk membayarnya karena itu memang haram. Syariat tidak menganggap dia itu berharga pada saat itu. Tapi kan niatnya untuk dijadikan khol, kan minimal dia membayar harga kholnya, yakni harga fil mustakbalnya. Hadza yuta'akkad, dan masalah ini yuta'akkad. Wa amma qoblal infisal fa hukmu syair hukmul hayawan nafsi. Adapun sebelum terpisah, maksudnya kucing, bulu-bulu kucing masih belum terpisah daripada kucingnya, ya hukum kucingnya. Apa kucingnya itu suci? Suci, ya berarti bulunya juga suci. Anjing najis, bulunya juga najis. Babi juga sama. Sisik ular, kan biasanya kan ular kan dia macam berganti kulit kan. Apa hukum kulit ular setelah infisal? Setelah infisal najis. Nah, qoblal infisal, Anda pegang-pegang ular, najis apa tidak? Tidak, karena ular tidak najis. Kalau masih hidup, kalau udah mati ya najis. Karena itu hati-hati, yang orang punya beg-beg ular itu, kulit ular, kulit buaya, kulit beruang, hati-hati itu. Hukmul juz'il munfasil minal hayy. Hukum bagian tubuh yang terpisah daripada hewan yang masih hidup. Contohnya Anda punya kambing, Ustaz. Anda nak ambil kakinya saja Anda potong. Kambingnya masih hidup. Hukumnya apa? Macam hukum bangkainya. Kalau bangkainya kambing itu najis, ya maknanya kaki yang Anda ambil daripada kambing pada saat dia masih hidup juga najis. Kahukmi maitatihi, fa'in kanat maitatuhu tohirotan fahuwa tohirun. Kalau seumpamanya bangkainya itu suci, maka dia juga suci, yakni bagian tubuh yang diamik dalam keadaan masih hidup, hukumnya sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya itu najis, maka dia pun juga najis. Seperti qala sahibu sohbati zubat, wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Dan bagian daripada hayyin, makhluk hidup, seperti tangan yang terpisah, seperti hukum bangkainya. Tidak sya'arul makul, bukan sya'ar. Apa itu sya'ar? Bulu hewan yang masih hidup. Wasufuhu, suf itu bulu kambing, wol itu namanya suf. Warish itu bulu unggas-unggas, bulu itik, bulu ayam, bulu burung, itu namanya rish. Warikotuh, tahu rikoh Anda? Rikotuhu itu kalau ruse, misiknya ruse itu kan darah. Yang kantongnya itu bukan darahnya ya, kantongnya. Darahnya suci, kantongnya pun juga suci. Wa arokun. Apa arok? Apa itu namanya? Arok. Keringat, wal misik. Misiknya darahnya. Tumma fa'rotuh. Bukan fa'rotul misik inin fasolat min hayyin. Bukan. Rikotuh itu bukan kantongnya. Yang kantongnya itu apa? Fa'rotuhu ini. Fa'rotuhu ay fa'rotul misik. Rikoh ini yuta'akkad juga. Rikoh ini apa? Jami'ud dima najisatun illa asyrotun. Dan semua darah itu najis kecuali apa namanya? 10 darah yang hanya suci. Yang pertama adalah kabid, hati, mesek kasturi itu kan darah kan. Wattihal, tihal itu
Paru. Paru itu apa namanya suci. Kita hari-hari makan kan. Nasi lemak paru. Nasi lemak paru. Ada mul mahbus fi maitatis samaki wal darah yang darah yang terpenjara yang tidak bisa keluar daripada bangkai asamak, daripada bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa fil maitah bidoktoh, dan darah di dalam bangkai yang mati dengan tindih hewan pemburu itu. Wa fil maitah bisaham, yang mati karena panah. Almaniyu wal laban, sperma dan laban. Apa itu laban? Susu. Kalau keluar dalam bentuk darah, karena mungkin sperma keluar darah, kemudian susu keluar ada darahnya, semuanya suci. Al-janin, jangan ada darah-darahnya kan, itu juga suci. Hukmul laban, hukum daripada laban. Apa itu laban? Susu. Jadi laban itu mempunyai banyak proses ya. Laban yang baru diperas itu namanya halib, Ustaz Afdal. Halib itu laban yang baru diperah. Lah nanti kalau halib itu Anda biarkan, itu dia akan mengental dalam keadaan khusus, itu namanya laban. Anda biarkan lagi, nanti dia akan semakin kecut, semakin masam. Pada saat itu namanya itu roib. Wah, itu di belakang Rubat Tarim ada kedai roib legend tuh. Saya dan Ustaz Abdurrahman suka sekali di situ tuh. Roib. Dia legend memang. Dia legend. Roib. Nanti yang akhir sendiri namanya keju. Keju itu sudah padat namanya keju. Jadi sebelum menjadi keju itu masih banyak prosesnya. Tapi yang pertama namanya halib, yang masih baru diperah. Lepas itu kental sikit namanya laban. Lepas itu namanya roib. Yang paling akhir namanya apa? Keju. Nanti bila-bila saya jelaskan bagaimana proses pembuatan keju pada zaman dahulu menurut fuqahaul Islam. Bukan, proses pembuatan keju disebutkan. Dan keju itu bila-bila ya. Nanti di yang lain kok lama lagi nanti. Hukmul laban, labanul makul tohirun. Laban hewan yang bisa dimakan itu hukumnya suci. Susu kambing, susu onta. Di Indonesia itu sempat ada yang jual famous tuh susu kuda liar. Itu untuk stamina. Orang-orang suami yang malas minum susu kuda liar. Yakni kuda liar ya, bukan kuda yang dibela. Bukan kuda yang dipelihara, bukan, tapi kuda liar. Kok jumpa di di hutan. Nah, itu namanya susu kuda liar. Itu katanya, saya tak pernah coba juga. Katanya kalau diminum buat energi. Walabanu ghairil ma'kul, dan susu dari hewan yang tidak dimakan, hukumnya yang tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Contohnya apa? Bilang labanul atan. Susu keledai betina. Labanul atan. Itu najis. Kecuali manusia. Manusia kan tidak dimakan kan? Susunya perempuan, bagaimana? Apakah najis? Tidak, suci. Oh, kalau diminum istri suaminya, tidak ada masalah. Oh, maknanya saya anak daripada istri saya. Tidak ada semacam itu. Menjadi anak kalau umurnya di bawah 2 tahun. Anda sudah 200 tahun dah umurnya. Dulu ada satu orang di Tarim itu datang ke Mufti Tarim. Ini masih guru saya, masih gurunya Syekh Pak Udon, namanya Syekh Fadl Abdurrahman Pak Fadl. Orang datang terus pening, ya Syekh, ada masalah besar ini, apa? Anak rodok tuh min zaujati, katanya. Aku minum susu istriku, katanya. Istriku, katanya. Mufti Tarim. Walau alaf marroh. Walau 1000 kali lah ada masalah. Kau ini udah umur berapa dah? Ilal adami fahuwa ghairu ma'kul walabanuhu tahir. Manusia tidak bisa dimakan dan susunya suci. Hukmul madhi wal wadi. Hukum madhi wal wadi itu macam hukum kencing. Dua-duanya najis seperti kencing dan membatalkan wudhu. Hukmul mani fihi salah satu ahwal. Hukumnya mani itu ada 3 akwal. Ini kalau saya dah pernah baca dah salah. Pernah sangat saya. Fihi salah satu akwal. Di dalamnya ada 3
pendapat. Mani jami'il hayawanat tahirun illa maniyal kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Yakni pendapat yang pertama adalah bahwasanya mani daripada setiap hewan itu suci kecuali mani anjing dan babi. Dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dan itu adalah mu'tamad. Kenapa semacam itu Ustaz Ainuddin? Karena mani itu kan asal daripada hewan kan. Yakni mani daripada ruse ya asal daripada ruse. Yakni kalau Anda tahu hukum daripada maninya ruse, ya Anda tengok hukumnya ruse. Dan kita mengetahui hukum hewan semuanya yang masih hidup dan belum mati suci kan. Kecuali anjing dan babi, ya hukum maninya sama. Maknanya semua mani daripada hewan hukumnya suci. Kecuali mani anjing dan babi. Dan ini adalah mu'tamad karena ini adalah pendapat Imam An-Nawawi. Yang kedua adalah yang suci. Hanya maninya manusia. Maninya manusia suci. Adapun mani selain daripada manusia najis. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ar-Rafi di dalam fikih Syafi'i ayuhat thalabah. Kalau ada pendapat pertentangan antara Syafi'i dan Rafi'i, maka yang menang adalah siapa? An-Nawawi. Ada beberapa alasan di situ. Di antaranya itu mengatakan bahwasanya Imam Nawawi itu ahli hadis dan fikih. Tapi Nawawi hanya ahli fikih saja. Ada beberapa alasan, tapi jumhur fuqaha Syafi'i, jika bertentangan antara keduanya, yang dikedepankan adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf Sahibul Ibana wal Ifadah itu mempunyai pendapat yang berbeda. Yakni, memang beliau sepakat masalah yang kalau bertentangan Imam Nawawi yang lebih mu'tamad. Cuma daripada afdoliyah, Imam Rafi'i masih lebih afdol daripada Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi ini hasil daripada Imam Rafi'i. Kok tidak ada Imam Rafi'i, tidak ada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu dah senang dah. Yani hal-hal yang susah-susah itu. Karena kan tarjihul aqwal wa tarjihul wujuh itu diawali pertama kali oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam An-Nawawi hanya ambil hasil-hasil yang sudah Imam Rafi'i itu setelkan. Jadi kalau Imam Nawawi mulai daripada pertama Imam Rafi'i itu buat susah juga. Susah juga. Fe'lan ya nih. Saya mengatakan Amman Nawawi fa innama huwa samaratun min samaratir Rafi'i wa hasanatun min hasanatihi fe'lan ya. Dipikir-pikir memang semacam itu. Maniyul adami, mani manusia dan mani semua hewan yang bisa dimakan suci dan mani yang tidak bisa dimakan najis. Tapi di antara tiga pendapat ini yang mu'tamad adalah pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Hukmul bait, hukum daripada apa itu namanya? Telur. Hukum telur ini suci kalau daripada hewan yang suci, macam telur ayam, telur burung. Ada telur yang besar tuh atau apa tuh? Hah? Itu dijual ya? Di tempat jual. Saya tengok ada macam beberapa chef pakai itu besar sangat. Saya takut kalau dia menetas macam dinosaurus lah, dinosaurus ini besar sangat. Walau ghairu ma'kul, dibilang hukum bait, hukum apa itu namanya telur, kalau dia itu suci ya suci lah. Kalau tidak suci macam mana Habib? Bukan tidak suci, maknanya dia itu bisa dimakan ya dia suci lah. Kalau dia tidak bisa dimakan macam mana? Tetap dia suci. Apa contohnya telur yang tidak bisa dimakan? Penyu ada khilaf. Hati-hati karena ada penyu, ada kura-kura. So, hati-hati. Saya rasa kura-kura itu ada macam ittifaq itu tidak boleh dimakan. Penyu tuntak karena penyu itu macam dia tak boleh hidup di darat, dia kena hidup di air. Seingat saya, kalau tak Imam Rafi'i dan atau Imam Nawawi menghalalkan penyu dihalalkan. Apa? Telur yang tidak boleh untuk ular. Telur apa? Bukan ya, dia bukan melahirkan telur ya. Ya telur ular. Suci telur ular. Kenapa ya? Karena ular itu sendiri suci. Oh, maknanya ular boleh dimakan. La haula wala quwata illa billah. Ular tidak boleh dimakan.
tapi telurnya suci. Jadi kalau Anda ambil telur ular, Anda letak di sini, Anda sholat Anda sah, tidak ada masalah. Walau rosat, dibilang walau rosat auqaat bahimatun baidon, dibilang kalau seumpamanya rosat, ada satu hewan, dia itu rosat. Rosat itu maknanya berak tapi yang keluar telur. Atau koat, muntah tapi yang keluar telur. Kalau seumpamanya mutasoliban, dia itu sangat keras sekali. Bihaitsu takunu quwwatu hurujil farh fahuwa mutanajisun. Kalau seumpamanya dia itu mutasolib, dia keras sangat, tapi sekiranya di dalam itu bisa untuk menetas. Hurujil farh itu anak biasanya itu furuh itu anak ayam. Itu namanya furuh. Di apa itu namanya? Di Saudi itu ada kedai brustad namanya Farh, kedai apa namanya? Farh. Ya ini, kedai brustad ini. Kedai brustad, bukan prostat ya. Brustad. Tulisannya brust. Cuma orang-orang Indonesia cakapnya brustad. Brustad. Kuwatu hurujil farh fahuwa mutanajisun. Jadi kalau yang keluar telur, tapi daripada daripada berak, daripada muntah, tapi sekiranya dia itu sangat keras sekali, tapi sekiranya bisa menetas, maka hukumnya ini mutanajis. Dia perlu Anda basuh saja, tapi dia itu suci. Kenapa dia mutanajis? Karena keluarnya daripada dubur atau daripada mulut, karena bukan daripada perut. Perut kan najis, ini kan juga najis. Jadi dia itu diliputi oleh najis. Cuma perlu dibasuh saja. Yadhuru bil ghusl la najisun. Dia akan suci dengan dibasuh dan dia tidak najis. Hukum rutubatu farjil mar'ah. Hukum rutubah. Apa itu rutubah? Lembab-lembabnya farsnya perempuan. Anda belum menikah, Ustaz Ainuddin dan Ustaz Muhsin. Yang sudah menikah itu tahu, farjinya perempuan itu dia itu sering lembab. Sering apa namanya? Dia tidak basah, tapi apa namanya? Lembab. Lah, hukum lembab ini macam mana? Apakah dia itu suci? Dibilang tengok. Lembab ini kita itu tidak tahu. Dia itu daripada arok, apa itu arok? Keringat atau daripada kencing. Ya, kita tidak tahu. Selama dia tidak tahu, fikih itu mengatakan adalah itu suci. Kenapa? Karena sesuatu yang najis adalah sesuatu yang kita yakin itu adalah najis. Kalau kita tidak tahu itu suci ataupun najis, maknanya itu adalah suci. Jadi secara otomatis kalau kita tidak tahu itu najis, ya itu suci. Kita tahu itu suci, confirm itu suci. Kalau kita tahu itu najis, maka itu najis. Lah bagaimana najis atau tidak? Saya dialhan. Apa itu rutubatu farjil mar'ah? Adalah ma'un abyadun, air yang putih. Dan dia mutaroddidun. Dia mutaroddid, kita tidak tahu apakah itu madhi atau kencing contohnya, atau dia itu arok, atau dia itu apa namanya? Keringat. Dan keluar daripada zahir wa batin farjil mar'ah. Yang keluar daripada zahirnya dan batinnya farjinya perempuan. Dan khulasa hukmiha kama fit tuhfah terbagi tiga macam. Yang pertama adalah tahiratun qat'an. Rutubatu farjil mar'ah itu confirm suci. Dan ini kalau dia itu keluar daripada yang wajib dibasuh ketika istinja. Kalau keluar daripada situ, confirm suci. Apa yang wajib dibasuh ketika istinja adalah apa yang ada, yang nampak di dalam farji perempuan ketika dia itu duduk. Jadi perempuan ketika duduk, vaginanya itu mengkatup, menutup. Ketika dia itu berdiri, farjinya itu apa? Tertutup. Ketika dia itu duduk, farjinya itu sedikit terbuka. Lah ketika dia itu sedikit terbuka, itu yang wajib dibasuh ketika dia itu istinja. Lah kalau keluar daripada situ, itu dianggap zahir daripada apa namanya? Zahir daripada farji perempuan. Lah
Kalau itu dianggap dohir daripada farji perempuan, maka hukumnya dianggap sama dengan hukum arok. Dianggap sama dengan hukum apa namanya? Keringat. Lah kalau dia itu dari batin, itu dianggap sama macam kencing. Dianggap sama dengan madhi. Lah apa itu batin? Fal asayati. Najisatun qat'an. Yang keluar daripada belakang batinul faraj. Wahua mala yasiluhu zakarul mujami. Ini yang dianggap batin ini. Tempat yang tidak keluar yang tidak sampai ke dalamnya zakarnya suaminya. Zakarul mujami. Jadi zakar itu tidak sampai tidak sampai ujung ujung farjinya perempuan. Dia akan masuk di dalam mungkin satu mase, itu masih ada beberapa sentimeter lagi sampai ujung. Nah, kalau dari situ keluarnya rutubah itu, dianggap itu hukumnya najis. Dianggap itu hukumnya najis. Tohiratun alal asoh. Dia suci tapi alal asoh. Dibilang dia itu antara dohir dan tidak sampai batin. Di tengah-tengah itu. Jadi, wahya matakhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasiluhu dzakarul mujami. Dia setelah bagian yang wajib dibasuh ketika istinja, tapi tidak sampai bagian yang tidak sampai kepadanya itu zakarnya suaminya. Jadi kan yang wajib dibasuh kan hanya dohir farji. Dia di belakang dohir farji, tapi masih di dalam tempat yang zakar boleh sampai. Itu suci. Itu suci. Lah, terus ini teorinya, Habib. Sekarang kalau ada perempuan, terus tiba-tiba farjinya itu ada lembab-lembab, dan dia tidak tahu lembab dari yang ada di farjinya itu masuk yang mana. Selama dia tidak yakin itu daripada ujung mimala yasiluhu zakarul mujami, suci. Karena yang namanya perkara yang najis, mesti kita yakin itu adalah mesti kita yakin itu adalah najis. Aksamun najasat al-ma'fuwi anha. Yang ke-15 adalah macam-macam najis yang ma'fuwi anha. Macam-macam najis yang dimaafkan. Ini macam-macam najis yang dimaafkan itu, ada yang dimaafkan di badan, ada yang dimaafkan di badan dan air. Wahuwa ma la yudrikuhu taraf. Yakni najis yang dimaafkan, maksudnya kalau dia itu di baju juga dimaafkan, dia itu di air juga dimaafkan. Adalah najis yang tidak boleh nampak mata. Macam kalau Anda itu kencing, ada percikan-percikan. Bila-bila Anda itu merasa ada percikannya, tapi Anda tidak melihat. Itu najis, tapi dimaafkan. Itu suci. Itu bukan suci. Itu najis, tapi dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan. Fitaubi dunal ma. Yakni yang pertama itu malayudrikuhu torof itu dimaafkan di baju dan air. Maknanya kalau kena baju tetap sah sholat Anda. Kalau terkena ma'ul qalil tetap airnya suci. Ada lagi yang dimaafkan di dalam baju tapi bukan air. Kalau kena baju dimaafkan. Kena air, airnya menjadi mutanajis. Seperti kakoli lidam. Darah yang sikit. Darah yang sikit kalau kena baju, sholat Anda tidak sah. Maaf, kebalik. Kalau terkena baju, sholat Anda sah. Terkena air, sholat Anda tak sah. Maksudnya kalau kena air, Anda buat wudhu, tak sah sholat Anda. Karena air ini sudah menjadi mutanajis. Yang ketiga, mayu'fa anhu fil ma'i dunastub. Yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di dalam baju. Al-maitah allati la damalaha sa'ilun. Yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Apa? Bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Jadi kalau ada bangkai, ada hewan, Anda sembelih, itu darahnya tidak keluar. Contohnya apa? Kadubabin wa namlin. Seperti apa itu dubab? Lalat dan semut. Lalat dan semut kalau masuk ke dalam air kecil, air yang air sedikit yang tidak dua pula, tidak najis airnya itu. Tapi kalau ini semut, Anda letak sini.
Lalat Anda letak sini, cicak Anda letak sini. Apakah sholat Anda sah? Tak sah. Dikatakan wallahu alam, Habib Abdullah bin Umar Asy'ariri, muassis daripada ribat tarim. Beliau itu kan pakai imamah kan. Orang-orang tarim kan imamahnya kan pakai kopiah macam ini yang keras, kemudian imamah. Jadi tinggal apa namanya? Tinggal pakai saja macam kopiah semacam ini. Terus dia pakai imamah macam ini. Pakai. Lepas 1 minggu, dia buka imamahnya dan tengok ada apa namanya? Ada semut. Maknanya ini dia ada semutnya. Sholat saya tak sah. Di dalam fikih Syafi'i, semut ini dinisbatkan, bangkai semut ini dinisbatkan di waktu yang paling terakhir, yang paling mungkin. Mungkin tak semut ini sejam yang lalu. Mungkin ya berarti sejam yang lalu saja. Tapi karena beliau warok, tak dia nisbatkan kepada awal bila beliau memakai imamah ini. Saya pakai imamah ini seminggu yang lalu. Ya saya kena kodok sholat berapa? Satu minggu. Karena memang bangkai semut tidak dimaafkan kalau Anda bawa di dalam baju. Maknanya kalau baju itu ada bangkai semut, kemudian Anda sholat Anda tidak sah. Karena baju Anda najis atau ada najisnya. Karena mungkin bangkai itu sudah dalam keadaan kering, Ustaz Abdul. Apa itu yang pijat-pijat gitu? Atau pijat Anda? Kutu itu. Lah kutu itu kan kadang-kala kan ada di sini dalam keadaan kering kan. Dan dalam keadaan kering tinggal kulit-kulitnya saja. Itu pun kalau ada di poket Anda, kemudian Anda sholat Anda tidak akan sah. Dan yang terakhir, malayu fa'anhu mutlaqon tabiyatun najasah. Yang tidak dimaafkan lah di air atau di baju. Contohnya darah yang banyak. Lah tidak dimaafkan di baju dan juga tidak dimaafkan di air. Bangkai buaya tidak dimaafkan di air, juga tidak dimaafkan di baju. Wallahu a'lam. Saya minta maaf mungkin hanya sampai sini saja. Saya penat sangat hari ini. Jika ada yang bertanya silahkan. Minta ulang sekali untuk tahqiq bagian semut di serban tu. Semut di sorban tu maknanya kalau ada orang tengok di sorbannya atau di bajunya itu ada bangkai semut. Kemudian dia baru sadar ternyata di bajunya itu ada bangkai semut, di sorbannya ada bangkai semut. Anda hanya diwajibkan untuk mentakdir, mengira waktu yang paling akhir mungkin bila ada semut. Mungkin tak sejam yang lalu. Mungkin jadi semut ini mungkin datang di baju Anda sejam yang lalu, kemudian mati sejam yang lalu. Jadi kalau Anda sholat sejam yang lalu, itu saja yang wajib Anda qadha. Karena ada sebuah kaidah mengatakan yunsabu. Yunsabu hadithatin ila akrobi zamanin mungkinin hududuhu. Suatu perkara itu dinisbatkan kepada zaman yang paling akhir mungkin dia itu terjadi. Akan tetapi Habib Abdullah bin Umar Asy'ariri dia tidak menisbatkan kepada yang paling akhir, tapi kepada paling awal dia pakai serban. Paling awal ya 1 minggu yang lalu katanya dia pakai serban itu. Wallahu a'lam. Tapi di mana kedudukan bagi semut yang tidak najis ni pada bila masa? Semut tidak najis jika di air, bukan di baju. Okey, jelas. Jadi kalau semut terkena masuk di dalam air yang tidak 2 kulah, tidak menjadikan airnya ini mutanajis. Tapi kalau semut masuk ke dalam baju Anda, ke dalam serban Anda, ke dalam rida Anda, ke dalam boxer Anda sholat, najis itu dengan makna bukan boxer Anda menjadi najis, akan tetapi Anda sholat sedang membawa apa namanya? Najis. Pas bisa. Yang penting keluarga. Apa? Ya. Halo. Ya. Oh dia terbuka mic gitu. Assalamualaikum Habib. Ada Ya. soalan. Yang pertama, adakah minyak petrol dan syelek bagi cat termasuk cecair yang memabukkan? Lalu kita hukum najis? Apa namanya? Apa itu namanya? Petron dan Syelek untuk cat. Syelek. Itu tidak memabukkan itu. Itu berbahaya. Orang kalau minyak petrol Anda minum, Anda mabuk apa tak? Mati Habib.
Mati itu bukan mabuk. Minyak cat Anda minum mabuk apa tak itu? Mungkin baunya. Bukan baunya memabukkan, tapi kalau Anda minum memabukkan atau tidak. Kan Yang ada kedua, orang, Habib. beberapa orang kan gam itu gam. Dia bau-bau gam terus fly. Apakah gam itu najis? Tidak, karena maknanya dia itu najis. Kalau dimakan memabukkan, apakah gam kalau dimakan memabukkan? Tidak. Ayo. Okay, baik, soalan yang kedua, termasuk dalam kategori ikan adalah udang, sotong dan sebagainya ya Habib. Bangkai Betul. yang suci. Betul. Maknanya ikan itu adalah setiap makhluk yang kalau hidup di darat dia macam dibilang seperti hayatul madbuh. Apa? Macam ini nih. Macam ikan kalau di darat kan macam bergelimpang, macam itu. Tengok udang kalau dibaling ke darat, macam ini kan. Sotong kalau di saya rasa semacam itulah. Paham ya Ustaz Ammar ya? Okey, ya. So, soalan seterusnya di chat. Habib, macam mana nak beza bas hantu dari batin faraj atau zohir faraj? Ada Tadi perbezaan? itu perbezaannya adalah apakah sampai ke dalamnya itu zakarul mujami' apa tidak? Apakah zakar itu sampai ke situ? Kalau tidak sampai, itu sudah batin yang najis itu. Kalau sampai, itu masih di dalam apa yang suci. Itu aja dobitnya. Udah aja. Loh, saya masih belum menikah. Itu bukan salah saya, ada kena menikah dulu. So, kemudian ada soalan dia, cecair di faraj ataupun cecair di zohir faraj ada beza ke Habib? Maksudnya kelikatan dia ke? Maksudnya kalau Tak ada beza kok. tak ada beza. Wallahu a'lam, tahu saya tak ada beza kok. Kalau memang ada beza sangat dakik sekali, tapi tak fuqaha tak sampai amik sampai dakik semacam itu. Fuqaha akan tengok dari mana keluarnya, bukan apa yang keluar. Bukan apa yang keluar. Apa yang keluar tuh mungkin mirip madi macam itu. Tapi masalah kelikatan atau kepekatan tak ada. Fuqaha tak bahas pasal itu. Hanya bahas daripada aspek dari mana keluarnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Semua yang terpisah daripada haiwan yang tidak dimakan adalah najis. Betul. Semua Terus okey. Termasuk juga air liur ni lah, kucing termasuk. air liur kucing takut karena air liur kucing ini dia tidak dikatakan dia itu bagian tubuh daripada kucing. Dia macam fadlah, dia tidak termasuk bagian tubuh daripada kucing. Berbeda dengan bulu, itu bagian tubuh daripada apa? Kucing. Wallahu a'lam. Sahih, kalam salim, pertanyaan bagus. Tahu saya tak najis itu. Jika peluh kucing, macam mana? Hah? Peluh kucing? Tak. Karena peluh-peluh itu, hukumnya peluh sama seperti hukumnya mani. Hukumnya peluh sama seperti hukumnya mani. Dan hukumnya lembab-lembab di farji hewan juga sama seperti hukumnya mani. Tahu saya semacam itu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Tadi ada disebutkan darah yang sedikit itu dimaafkan pada pakaian. Adakah Betul. dia dimaafkan untuk diri sendiri sahaja ataupun dimaafkan juga untuk orang lain? Seperti contoh Saya rasa dia yang dukung setahu saya kalau sikit untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang dimaafkan untuk diri sendiri itu kalau darahnya banyak. Dengan beberapa syarat nih, dengan beberapa syarat. An la yakuna bi fi'lil fa'il, terus apalagi itu? An la yakuna bi fi'lil fa'il atau ada beberapa syaratnya itu dimaafkan kalau itu dengan dirinya sendiri. Kalau kepada orang lain, contohnya darah saya sedikit dimaafkan untuk saya dan untuk orang lain. Tapi darah saya yang banyak dimaafkan untuk saya sendiri dengan beberapa syarat. Di antaranya an la yakuna bi fi'lil fa'il tadi itu. Oke, baik Habib. Terima kasih. Sama-sama. Minta tahqiq. Semua tidak semua yang memabukkan adalah najis. Tidak semua Yang memabukkan adalah najis. tak boleh. Semua yang memabukkan najis.
Tapi kan minyak petrol dan shell kan boleh menyebabkan bau dia menyebabkan kita jadi mabuk juga. Anda kena paham Ustaz. Yang memabukkan itu maknanya bukan yang dibau memabukkan, yang diminum memabukkan. Itu memabuk namanya. Semua tujuan yang digunakan untuk meminum dan memabukkan adalah najis. Betul. Muskir itu yang diminum memabukkan, bukan yang dibau memabukkan. Tak semacam itu cara memahaminya. Termasuk dah yang kalau diinjek apa sama juga. Diinjek Diinjek lalu jadi mabuk. Sama kah? apa contohnya itu? Seperti kan kalau bedah kan apa kita injek dulu untuk bagi tidak sedar. Itu bukan mabuk, itu mukhadir. Itu buat Anda bukan mabuk. Itu buat Anda tak sadar. Tak sadar dengan makna itu takdir. Takdir itu buat Anda tak sadar, buat Anda tak terasa. Itu tidak dianggap mabuk. Mabuk itu Anda masih kuat. Anda masih kuat dan Anda boleh cakap. Cuma cakap Anda tak terkontrol. Itu namanya mabuk. Saya rasa di bab Nawakidul Wudu sudah saya jelaskan kok. Coba rujuk di bab Nawakidul Wudu ketika apa namanya? Zawalul akal. Tak ada kah? Saya rasa ada kok. Kalau dijelaskan di situ tentang apa itu apa namanya? Apa itu mabuk? Apa itu pingsan? Ada kan? Atau itu di mana itu? 101. Suf tengok. Wasukur khobalun fil akli ma'ahtilalin fin nutuk. Hadha huwa. Yakni ketika Anda itu mabuk, otak Anda itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tapi kekuatan Anda itu masih ada. Cuma ada ikhtilal. Berbicara Anda itu rosak sikit, macam tak balance. Dibilang kalau dalam ada definisinya itu, syukur an yahtalla kalamuhul mandum wayan kashifa sirruhul maktum. Jadi cakapnya tak balance dan dia boleh membuka semua rahasianya. Aku udah curi uangnya Ammar 10.000. Itu kalau mabuk semacam itu. Lah, apakah orang ketika apa namanya? Ketika dia itu bypass, ketika operate semacam itu? Tak, dia kan sudah benar-benar apa? Benar-benar tak sadar, itu tidak dikatakan mabuk, Ustaz. Itu masuk dalam kategori dadah. Itu masuk dalam kategori mukhadirat. Oh, maknanya dokter guna dadah loh, memang. Tapi dadah yang diperbolehkan yang legal untuk perobatan. Saya rasa kan perobatan boleh guna apa itu namanya itu? Beberapa macam dadah itu kan boleh digunakan untuk dokter kan? Itu bukan mabuk, Ustaz. Itu daripada kategori mukhadirat, macam opium, macam ganja. Wallahu a'lam. Justru kalau jika injek itu memabukkan termasuk juga secara itu najis. Sama juga. Kalau dia memabukkan ya, memabukkan dengan mana? Kalau yang diinjekkan, diminum, kemudian dia akan apa namanya? Dia akan mulai cakapnya tak terkontrol, kemudian dia membuka rahasianya, yakni awaritnya macam awarit memabukkan, memang dia akan najis. Nah. Oke. Justru dobit yang agak yang jadi dikira khamar apa yang muskil yang memabukkan adalah yang tujuan untuk diminum lalu memabukkan. Itu dia. Yang saya paham semacam itu. Oh, kalau dibau memabukkan, bukan, belum tentu semacam itu. Nanti ada orang, saya bau durian memabukkan, bau durian ini memabukkan. Tak semacam itu, cara memahaminya. Justru kalau orang minum minyak petrol atau selit minyak tu kalau mabuk itu tidak termasuk kerana dia bukan bahan minuman. Itu dia orang makan minyak petrol mati, minum minyak petrol mati. Tapi katakan kita tasbihkan dia mabuk, bagaimana? Itu terkeluar. Oke lah, orang 100 orang minum minyak petrol, dia mati. 1 orang aja dia mabuk. Hukumnya ini apakah minyak petrol menjadi haram? Tidak, dibilang an-nadir lah hukmalah. Orang nadir ini ikut hukumnya hukum yang banyak ini. Hukum yang 100 ini, bukan hukum yang 1 ini. Paham, Ustaz? Oke, terima kasih.
Sama-sama. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan penggunaan cendawan susu harimau yang dikatakan daripada aslinya daripada susu harimau. Boleh tak kita guna susu harimau? Cendawan susu harimau. Ya. Dia daripada susu harimau. Dikatakanlah, tapi saya tak pasti betul tahu. ke Ini tidak. kalau memang daripada susu harimau ya dia haram. Kalau daripada susu harimau. Tapi saya tak yakin lah. Memang cendawan diambil daripada susu harimau. Dia nak perah susu harimau macam mana? Tak, dia tumbuhan hutan Habib. Dia katakan daripada susu harimau yang harimau letak dalam daun, kemudian dia beku, kemudian dia jadi cendawan. Tak ada masalah. Kalau semacam itu tak ada masalah. Selama dia tumbuhan, dia tidak najis. Cuma tengok cendawan ini berbahaya atau tidak. Buat macam dadah atau tidak. Kalau berbahaya, haram karena berbahaya. Kalau dia macam dadah, ya haram karena macam dadah itu macam opium. Karena ada beberapa cendawan itu kalau minum, kalau dia makan, dia fly. Dia fly, dia high. Itu haram. Itu haram, tapi itu tidak dikatakan memabukkan. Itu masuk dalam kategori mukhaddirat, tapi tidak najis. Syukran. Ada ya? Cendawan susu harimau baru tahu saya. Ayo, Wah. Baik, ada soalan lagi? Dah? Tak ada dah kau Habib. Oke, insyaallah jumpa esok ya. Kita Ya, akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.